Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan membahas hadis nomor 401, masih berkaitan dengan masalah peringatan keras bagi mereka yang tidak ikut salat jamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Muttafaqun alaih. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andaikan mereka tahu apa nilai keutamaan dari dua salat ini, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang munafik yang banyak disinggung dari Al-Quran, dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah rasa malas mereka, sifat malas mereka terhadap ibadah yang namanya salat. Dan ada banyak sekali dalil yang menyebutkan itu. Maka seolah-olah syariat memberikan tanda yang demikian terang bagi orang yang malas salat, itu orang yang punya sifat kemunafikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Dia salat tapi dia salatnya enggak maksimal, tidak berkualitas. Baik dari sisi pemilihan waktunya, sehingga ketika dia salat sukanya telat-telat, atau dari sisi pelaksanaannya, ketika dia salat banyak sekali bagian rukun yang kadang kurang, ketika dia salat bagian wajib kadang diremehkan. Yura'unan nas, dan itu pun diiringi dengan riya. Yura'unan nasa, mereka riya ketika salat. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, mereka adalah orang yang riya ketika salat dan mereka menghalangi, dalam arti tidak mau memberikan barang-barang yang sifatnya remeh atau yang sifatnya murah kepada orang lain. Kemudian di ayat yang lain adalah surat An-Nisa ayat 140 atau ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila." Kalau mereka melaksanakan salat, mereka malas-malasan. Yura'una an-nas, mereka riya ketika salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Sehingga saat dia salat, kesempatan hati dia mengingat Allah, suasana batin dia ingat kepada Allah, itu hanya sedikit. Ini sifat orang munafik yang kedua yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Kalau sebelumnya di surat Al-Ma'un. Demikian pula yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Yajlisu yarkubu syamsa." Itulah gaya salat orang munafik. Gayanya salat orang munafik, duduk-duduk santai-santai melihat situasi matahari. Sehingga ketika matahari masih tinggi, nanti dulu baru jam 5. Nanti dulu baru setengah 6. Nanti dulu jam 6 kurang seperempat. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari mendekati kondisi tenggelam, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali yang menandakan salatnya cepat. Sehingga ketika rukuk dan sujud seperti ayam mematuk 4 kali. Maka sifat orang munafik seperti ini kondisinya. Ketika salat nanti dulu, nyantai dulu, sampai ketika sudah mepet mau habis waktunya baru salat cepat. La yadhkurunallaha illa qalila, sehingga mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit.
Demikian pula yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin", salat yang paling berat bagi orang munafik al-isya wa subh, salat isya dan subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, andaikan mereka tahu apa janji Allah yang Allah berikan di dua salat ini, la atauhuma walau habwa, tentu mereka akan mendatangi dua salat ini walaupun dengan merangkak. Dan itu kondisi orang munafik, di mana orang munafik itu berat untuk melakukan salat isya dan subuh. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan, maka orang yang malas salat ciri munafik. Baik berlaku di zaman dulu, termasuk juga di zaman sekarang. Sehingga tanda-tanda orang munafik, apapun statusnya, baik dia di posisi sebagai seorang rakyat jelata maupun seorang pemimpin, baik dia di posisi sebagai seorang pengajar maupun mahasiswa, baik dia berada di posisi sebagai seorang pengusaha atau dia karyawan, kalau dia punya masalah dengan salatnya, ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Tanda munafik dalam agama itu adalah malas salat. Dan semua dalil yang tadi kita sebutkan bisa mewakili untuk membuat kesimpulan itu, bahwa bagian dari penyakitnya orang munafik adalah malas salat. Karena itulah dulu para ulama mereka menandai apakah orang itu mukmin ataukah munafik dengan melihat salatnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun ma'lumun nifaq." Aku teringat dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang ketinggalan salat jamaah, dalam arti dia tidak salat jamaah, kecuali munafik yang jelas kemunafikannya. Illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada orang yang tidak hadir salat jamaah selain dia orang munafik yang jelas munafiknya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini. Dan dulu ada orang yang didatangkan untuk salat jamaah sambil dipapah oleh dua orang di samping kanan dan kirinya. Hatta yuqama fi saffi, sampai dia ditaruh di saf. Masya Allah. Kondisi para sahabat di masa silam dan bagaimana semangat mereka dalam menjaga salat jamaah itu, sampai yang sakit saja tetap datang dengan cara diapain? Dipapah. Apalagi yang sehat walafiat. Maka yang digunakan sebagai penanda oleh para sahabat di masa silam, jika si A, si B, si C tidak hadir salat jamaah, langsung dicap ini munafik. Masya Allah, standar seperti ini mungkin di zaman kita sudah tidak ada. Andaikan standar seperti ini ada, Masya Allah Pak, yang punya label kayak gini jadinya banyak sekali. Dan itu standar dulu yang dipakai oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada orang yang dia absen dari salat jamaah, tidak hadir ketika salat jamaah, kecuali dia adalah munafik yang cetha kemunafikannya, jelas kemunafikannya. Kemudian juga disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna idza faqadna al-insana fi salatil isya'il akhirah was subha." Kami kalau tidak menemukan orang, kami kalau tidak menemukan sosok tertentu, orang tertentu ketika salat isya dan salat subuh, asa'na bihi dhanna, maka kita langsung suudzon. Si A mana kok enggak ada di salat subuh? Si B mana kok enggak ada di salat isya? Itu para sahabat suudzon sama mereka. Dan sekali lagi, standar ini dulu terjadi pada kalangan sahabat yang sudah tidak berlaku di zaman kita sekarang. Kalau ada orang yang enggak hadir salat isya, enggak hadir salat subuh, kok masjidnya sepi, kemana orangnya? Salat subuh kok tinggal 3 orang, 4 orang. Biasa Mas, biasa.
Wong kene biasa Mas kaya ngono kok. Terus maksudnya gimana? Ya wis. Artinya tidak ada hal yang dianggap buruk bagi mereka yang tidak hadir ketika sholat isya dan sholat subuh. Kalau di zaman sahabat nggak hadir sholat isya dan sholat subuh, suudzon. Dan itu seragam. Seperti itu suasana sahabat. Andai kan ini bisa terjadi, ini akan menjadi hukuman sosial bagi mereka yang tidak memperhatikan berkaitan dengan masalah ketertiban sholat jamaah. Sholat isya nggak datang, sholat subuh nggak datang. Hukuman sosialnya apa? Sekampung suudzon. Wah, itu akan membuat orang jadi punya efek jerah. Hati-hatilah ya. Nanti kamu kalau nggak hadir sholat isya, nggak hadir sholat subuh, kamu disuudzoni sekampung. Cuman kan seperti ini tidak terjadi di masa kita. Wa qala Ibrahim An-Nakhai. Kalau tadi keterangan para sahabat, berikutnya kita beralih ke keterangan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, kafa alaman 'alan nifaqi ay yakuna ar-rajulu jaral masjida la yura fihi. Cukuplah seseorang diberi tanda sebagai munafik. Cukuplah menjadi tanda kemunafikan. Saya ulang. Cukuplah sebagai tanda kemunafikan. Ayyakuna ar-rajulu, ada orang yang jaral masjida, yang dia menjadi tetangga masjid, la yura fihi, tapi enggak kelihatan di masjid. Terus orangnya di mana, Pak? Ya, dia sholat tapi mungkin di rumah, enggak kelihatan di masjid. Demikian standar orang di masa silam, di mana mereka menjadikan salat sebagai acuan, ini orang baik atau orang jahat, ini orang terpercaya ataukah orang munafik. Acuannya adalah salat. Sebab kalau salatnya baik, biasanya amaliyah yang lain baik. Sehingga orang yang rajin salat, menjaga salat 5 waktu dengan maksimal, bukan untuk riya, bukan untuk pencitraan, bukan untuk dipamerkan, betul-betul karena itu sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan dia salat. Orang semacam ini terjaga batinnya, terjaga sebagai orang yang baik dan seterusnya. Wa qad kathura fi zamanina hadha at-takhalluf 'an salatil jamaah wala siyama salatul fajri wa hadha bisababi dha'fil iman. Dan di zaman kita saat ini banyak sekali orang yang tidak hadir salat jamaah, terutama salat subuh, dan itu disebabkan karena lemahnya iman. Wa maradil qalbi, dan disebabkan karena hatinya ada penyakit. Wa zuhdi 'anil ta'at, dan orang itu malas dalam berbuat ketaatan. Wal i'radu 'anillahi ta'ala wa ma a'adda lit-ta'iin, dan mereka berpaling dari zikir kepada Allah dan dari apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat. Wa taqdimu muradin nafsi ala muradillah, lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan semangat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan suasana seperti ini kita bisa lihat di zaman kita. Masya Allah, jarang kita jumpai masjid dengan jumlah jamaah yang banyak. Paling maksimal 2 shaf, 3 shaf. Ini tadi berapa shaf? 2, walhamdulillah. Yang kosong dengan yang terisi banyak mana? Perbandingannya bisa yang terisi hanya 10% atau bahkan kurang dari 10%. Pak, libur Pak. Betul, alhamdulillah. Mungkin itu jadi alasan ya, karena mahasiswa libur. Kalau mahasiswa masuk bisa sampai 4 shaf, 5 shaf, tapi yang kosong tetap lebih banyak. Jumatan itu kalau saya lihat, Masya Allah, sampai ujung-ujungnya di masjid ini. Tapi kalau di luar Jumatan maksimal hanya 4, 5 dari peserta yang ikut. Mereka sholat di sana Pak, di masjid fakultas atau di musola jurusan, semoga, sehingga tetap sholat jamaah meskipun mereka melaksanakannya di musola-musola fakultas atau musola jurusan. Namun kita tekankan kepada para sivitas akademis, siapapun itu, dan kaum muslimin seluruhnya, mari kita jaga benar-benar sholat jamaah ini, karena standar ideal seperti ini sudah hilang. Yang itu dulu dipakai di zaman sahabat, sekarang sudah tidak berlaku. Dan kita hendak
mengembalikan masyarakat sebagaimana standar ideal dulu. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap kita ajarkan, ayo salat jamaah, rutinkan salat jamaah, jaga baik-baik salat jamaah, dan jangan sampai kita meninggalkan salat jamaah kecuali jika ada uzur. Baik, sekarang kita akan lihat orang yang punya uzur tapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk meninggalkan salat jamaah. Hadis nomor 402. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Pernah ada orang buta yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Farakhasalahu, kemudian Nabi SAW memberikan keringanan. Ya sudah kalau begitu enggak usah ke masjid, karena enggak ada yang bisa nuntun, yang tidak ada yang bisa gandeng dia ke masjid. Falamma walla, ketika orang ini pergi, da'ahu, Nabi SAW memanggil orang ini. Faqala hal tasma'un nida'i bis salah. Lalu Nabi SAW bertanya, kamu tadi dengar adzan? Kamu bisa dengar adzan ketika salat? Qala na'am. Jawab orang itu, iya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'ajib, kalau begitu datangi. Jawab, maksudnya datangi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud dari Abu Razin dari Ibnu Ummi Maktum, sehingga yang dimaksud orang buta yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tidak dinyatakan namanya. Di riwayat Abu Dawud dinyatakan namanya. An Abi Razin an Ibni Ummi Maktum, dari Abu Razin dari Ibnu Ummi Maktum. Annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Ummi Maktum mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar. Ya Rasulullah, saya buta. Saya adalah orang yang buta matanya. Sya'isya'i'ud dar, rumahku jauh. Waliya qa'idun la yulaimuni fahal li rukhsah. Sementara ada yang nuntun namun dia tidak bisa mendampingiku sampai ke masjid. Apakah saya punya rukhsah an usalliya fi baiti, untuk salat di rumah? Masjid saya atau rumah saya agak jauh dari masjid. Kalau saya jalan enggak ada yang nuntun, apakah saya harus salat di masjid ataukah boleh salat di rumah? Qala, Nabi SAW bertanya, hal tasma'un nida, apakah kau dengar adzan? Qala na'am. Jawab Abdullah bin Ummi Maktum, iya. Masya Allah ya. Jangkauan suara ketika itu lebih jauh. Kenapa? Suasana udara masih sunyi, nggak seperti kita ya. Kita kan banyak polusi udara dan polusi suara. Maka Bilal adzan di senyapnya siang, karena tidak ada suara apapun, suara kendaraan enggak ada, tidak ada suara ini, enggak ada suara ini. Di senyapnya siang ketika Bilal adzan, suaranya sampai di ujung-ujung kota Madinah, bisa dijangkau oleh mereka. Termasuk Abdullah bin Ummi Maktum, padahal tadi dinyatakan syasi'ud dar, rumah saya jauh. Hal tasma'un nida, apakah kau dengar adzan? Qala na'am, jawab Nabi SAW, iya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, jawab Ibnu Ummi Maktum, iya aku dengar adzan. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, la ajidu laka rukhsatan, aku tidak menjumpai ada rukhsah bagimu. Masya Allah. Padahal buta saja enggak dikasih keringanan oleh Nabi SAW. Dalam posisi Ibnu Ummi Maktum ini tidak punya orang yang nuntun ketika dia berjalan menuju masjid. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak ada rukhsah.
Qala al-Khattabi kata al-Khattabi, wa fi hadza dalilun ala anna hudurul jama'ati wajibun. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa menghadiri salat jamaah hukumnya wajib. Walau kana dzalika nadban, andaikan menghadiri salat jamaah itu sifatnya anjuran, lakana aula man yasa'uhu at-takhallufu anha ahlud darari wad dha'fi. Tentu orang yang punya hak untuk tidak hadir salat jamaah adalah orang yang buta atau orang yang lemah. Wa man kana fi mithli hali Ibnu Maktum, atau seperti orang yang kondisinya sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Ummi Maktum. Demikian keterangan Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan. Wal jumhur, sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa orang buta tidak punya uzur untuk tidak hadir salat jamaah idza wajada qa'idan, apabila ada yang nuntun, walau bi ujratin wala tajhaf fihi, walaupun harus bayar selama tidak sampai menghabiskan seluruh hartanya. Wa qala Abu Hanifah, namun Abu Hanifah mengatakan innahu udhrun walau wajada man yaquduhu aw yahmiluhu li'annahu la ibrata biqudratil ghair. Itu termasuk di antara uzur, meskipun dia menjumpai orang yang bisa nuntun dia, meskipun dengan bayaran, selama la tajhafihi, selama tidak berlebihan. Wa qala Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, innahu uzrun law wujida man yaquduhu aw yahmiluhu li'annahu la ibrata bi qadratil ghair. Ini termasuk di antara uzur, walaupun ada yang menuntunnya atau yang menggendongnya, karena yang jadi penilaian adalah, yang jadi acuan adalah kemampuan pribadi orang ini, bukan kemampuan orang lain. Dia buta, kalau nggak ada yang nuntun nggak bisa. Baik, kalau begitu ada uzur nggak? Menurut Hanafiyah ada uzur. Posisi kamu yang buta jadi uzur, walaupun ada yang nuntun. Nah, itu ada yang nuntun kok tetap uzur. Nah, yang nuntun kan kemampuan yang nuntun, sementara yang buta tidak sembuh gara-gara dituntun. Maka dia punya uzur disebabkan karena butanya. Baik. Selanjutnya pelajaran dari hadis ini. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa orang yang mendengarkan adzan, yaitu adzan untuk salat, fa'alaihil ijabah, maka wajib baginya untuk menjawab adzan. Walau kana manziluhu ba'idan, meskipun rumahnya jauh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, berdasarkan keterangan dari Ibnu Abi Maktum dalam riwayat Abu Dawud, syasi'ud dar, rumahnya jauh. Meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan, ajib, kamu harus tetap laksanakan. Adapun orang yang dekat dengan masjid, maka wajib bagi dia untuk segera ke masjid ketika mendengarkan azan, karena dia berada di tempat yang dekat dengan masjid sehingga dia mendengarkan azan. Namun hadis ini berkaitan dengan orang yang ba'idan anil masjid, yang jauh dari masjid, walidha quyida bisima'in nida, sehingga diberi catatan mendengar azan enggak kamu karena rumahmu jauh. Dengar, kalau begitu jawablah, enggak ada uzur bagimu. Wal marja' fi sima'in nida, dan jadi acuan dalam mendengar azan adalah ila ma kana ma'rufan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'indan nas ila zamanin qarib. Dan marja' fi sima'in nida, acuan dalam mendengarkan azan adalah ila ma kana ma'rufan, apabila itu ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa kita saat ini. Qabla mukabbiratis saut, sebelum ada pengeras suara. Adapun dengan adanya pengeras suara, fala yatarattabu 'alaiha hukmal ibaha, maka tidak berefek pada hukum yang sifatnya mubah. Li'annaha la tandabit, karena hukum seperti ini tidak ada standarnya. Faqad yakunu sautan 'aliyan yasma'u min amakin ba'idatin wa qad yakunu duna dzalik.
Kadang ada suara tinggi yang bisa dengar yang jauh, yang dekat nggak bisa. Atau sebaliknya, kadang yang dengar yang dekat, yang jauh nggak bisa. Walau rubital hukmu bimukabbiris saut lasara fi dzalika masyaqqa. Andaikan hukumnya itu dikaitkan dengan adanya mikrofon, tentu ini akan menjadi kesulitan. Karena dia mendengar dari jarak yang sangat jauh, yasyuqqul wusul ilai, yang membuat dia kesulitan untuk sampai di sana. Maksudnya gini ya. Baik. Coba ini di detik-detik terakhir kajian menjelang pemilu ya. Bangun dulu, bangun. Bismillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan. Tadi kan disampaikan bahwa selama orang itu mendengar adzan, maka punya tanggung jawab apa? Datang ke masjid. Yang jadi acuan itu apa? Apakah sebatas mendengar adzan ataukah adzan yang bagaimana? Jika jawabannya yang penting pokoknya dengar adzan. Kalau pakai pengeras suara ya ketika dia mendengar adzan dengan pengeras suara dia harus datang. Kalau seperti ini, maka orang yang jauh di seberang mungkin akan mendengar suara itu, sehingga akan menjadi masyaqqah baginya. Sudah? Sehingga standarnya bukan pengeras suara. Terus standarnya apa? Suara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Standarnya adalah suara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti ukurannya adalah tanpa mikrofon. Sehingga kira-kira di jarak berapa andaikan orang bersuara tanpa mikrofon, tanpa gangguan suara mesin, sampai mana jangkauan suaranya. Nah, bagian itulah yang jadi acuan. Berarti kalau orang jarak sekian dari masjid, dia masuk kategori tetangganya masjid, harus dia datang ke sholat jamaah. Tayyib. Dan ini yang kata penulis Syarah Bulughul Maram, wal marja' fi sima'in nida ila ma kana ma'rufan, dan yang jadi acuan berkaitan dengan mendengarkan azan adalah apa yang ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ma'ruf di masyarakat kita saat ini. Qabla mukabbiratis saut, sebelum ada pengeras suara. Dulu sebelum ada pengeras suara, orang kalau azan jangkauannya sampai mana? Sampai sini Pak, dengar. Ya sudah. Berarti siapapun yang ada di sini wajib salat jamaah. Wa amma mukabbiratus sauti fala yatarattabu 'alaiha hukmal ibaha, hukmal ijabah. Adapun kalau pakai pengeras suara, maka di situ tidak ada kaitan dengan perintah untuk wajib datang ke masjid. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebih yang dijelaskan oleh penulis berkaitan dengan batasan siapa sih orang yang wajib datang ke masjid. Jarak sekian dia bisa dengar adzan tanpa pengeras suara, itulah yang wajib dia ke masjid. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Ada sisa waktu, barangkali ada jamaah yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tugas imam dia kelihatan, nggak bertugas nggak kelihatan, atau jadi imam di tempat lain.
Masya Allah. Ketiga, tanda kemunafikan yang kalau kita berjamaah itu apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan salatul wusta? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat al-wusta dan tegakkanlah salat menghadap Allah qanitin, sakitin. Qanitin bermakna sakitin, dengan diam, jangan berbicara. Sejak ayat ini turun, maka para sahabat mereka tidak lagi berbicara ketika salat. Padahal sebelumnya mereka berbicara ketika salat. Selanjutnya, ketika orang tidak hadir di salat asar, tadi pertanyaannya salat wusta apa? Apakah juga disamakan dengan tidak salat subuh dan isya? Memang kunci salat di al-wusta ini. Dan ini salat yang paling berat bagi orang untuk melaksanakannya secara berjamaah di awal waktu, memperhatikan matahari. Sehingga, dan kasus ini kan salat asar ya. Sehingga dia santai memperhatikan matahari, artinya itu salat asar. Pelanggaran munafik di salat asar itu besar. Dia malas untuk jamaah ke masjid, dan kalaupun sholat malas-malasan, nanti dulu dolanan manuk dhisik, sampai akhirnya dia bosen dolanan nyambut gawe dan seterusnya. Mendekati maghrib adus sholat itu begitu salam Allahu Akbar sudah maghrib. Nah, itu masuk dalam kategori sifat munafik, yaitu meremehkan sholat asar. Kemudian kenapa sholat asar itu disebut dengan sholat al-wusta? Disebutkan dalam hadis, ini adalah istilah syar'i, dan makna yang benar sholat asar adalah sholat wusta itu berdasarkan hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu shallal ghadata fi Masjidil Basra. Kalau Ibnu Abbas mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh. Dan pendapat yang lain mengatakan salat wusta adalah salat asar. Sehingga dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan salat wusta. Dan ada yang mengatakan salat wusta adalah salat duhur. Sehingga tentang makna salat wusta itu ulama beda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, dalam hal ini adalah salat wusta itu salat asar. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Syatir bin Syakal dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada peristiwa perang Ahzab, syaghaluna 'anis salah. Orang-orang musyrikin itu telah merepotkan kita sehingga kita enggak sempat salat. Al-wusta yaitu salat al-wusta. Lalu beliau menjelaskan salat al-asri itu adalah salat asar. Jadi mereka siaga ketika perang Ahzab sampai mereka enggak sempat salat asar. Sehingga salat asarnya itu waktu maghrib. Lalu mereka salat duhur, asar, maghrib, isya dalam waktu bersamaan, jejer-jejer. Karena ketika siang mereka enggak sempat salat sebab baru selalu siaga melawan orang musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang musyrik, "Mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara." Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan neraka. Tsumma shallaha bainal isya'ain al-maghrib wal isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duhur, asar, maghrib dan isya itu di waktu antara maghrib dan isya. Wallahu a'lam. Sehingga salat wusta maknanya salat asar, maka siapa yang tidak peduli dengan salat asar ciri munafik. Kemudian yang kedua, kalau ada imam yang jika dia tidak bertugas dia enggak pernah ke masjid, salatnya di rumah, tapi kalau bertugas baru dia datang ke masjid. Bagaimana ketemu dengan imam seperti ini? Jika bisa dicoret jadi imam, coret. Atau pilihan yang kedua, jadi imam 5 waktu.
Jadi dia hadir terus karena jadi imam 5 waktu. Tapi kalau sekiranya nggak memungkinkan Pak, bisanya hanya dia jadi imam di jadwal tertentu dan sisanya dia nggak jadi imam. Dan itu nggak ke masjid. Mungkin bisa jadi dia orang yang kurang perhatian terhadap sholat, maka tidak layak untuk jadi imam. Baik, yang ketiga tadi apa? Sudah ya. Apakah ciri munafik dengan meninggalkan subuh dan isya? Itu baru ciri Pak, tapi dia tidak kita sebut munafik asli. Sehingga insya Allah dia masih mukmin, tapi mukmin ini membawa sifat kemunafikan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang salat kemudian masuk masjid. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.